9 misteri sejarah yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepanjang masa. Apakah Raja Arthur itu nyata? Kisah Raja Arthur telah diturunkan selama lebih dari 1000 tahun. Kerajaan yang bernama Camelot, kesatria meja bundar, penyihir Merlin, dan pedang Excalibur adalah bagian terkenal dari legenda Arthurian. Catatan paling awal berasal dari abad ke-9 dan menceritakan tentang seorang pemimpin. Bahkan mungkin bukan seorang raja yang berperang beberapa kali melawan Saxon. Namun keakuratan perhitungan ini dipertanyakan. Ada beberapa tempat di Inggris yang menurut legenda dikaitkan dengan Raja Arthur, seperti Tintagel, wilayah pesisir yang konon pernah menjadi rumah Raja Arthur. Namun penggalian informasi tersebut belum memastikan apakah Raja Arthur tinggal di sana atau tidak. Pada akhirnya, tidak tampak ada jawaban yang pasti apakah Raja Arthur yang asli benar-benar ada atau apakah pria itu murni fiksi. Pada tahun 1888 di London, Jack the Ripper membunuh sedikitnya 5 wanita dan memutilasi tubuh mereka. Beberapa surat diduga dari Ripper dikirim oleh polisi untuk mengejek upaya petugas menemukan Ripper. Diperdebatkan di antara para sarjana apakah itu benar-benar tulisan Ripper. Nama Jack the Ripper berasal dari surat-surat. Tak perlu dikatakan, Ripper tidak pernah ditemukan dan selama bertahun-tahun puluhan orang mencurigai sebagai Ripper. Misalnya dalam buku Jack the Ripper, The Hand of a Woman, pada tahun 2012 John Morris mencurigai seorang wanita bernama Lizzie Williams sebagai tukang daging, meskipun ahli daging lainnya meragukan hal ini. Sepertinya tidak mungkin. Sekarang kita pindah ke Mesir. Penulis kuno Mesir mengeklaim bahwa Cleopatra dan kekasihnya Mark Antony menikah setelah kematian mereka pada 30 sebelum Masehi. Mereka dimakamkan bersama dalam satu kuburan. Penulis Plutarch menulis bahwa makam itu berada di dekat kuil Dewi Mesir Isis dan merupakan monumen megah dan indah yang berisi emas, perak, zamrud, mutiara, kayu hitam, dan gading. Lokasi kuburan masih menjadi misteri. Pada tahun 2010, Zahi Hawass, mantan menteri keburbakalaan Mesir, menggali sebuah situs bernama Teposiris Magna dekat Alexandria yang berisi beberapa makam dari periode ketika Cleopatra VI memerintah Mesir. Meski banyak penemuan arkeologi menarik yang ditemukan, maka Cleopatra VI tidak termasuk. Para arkeologi menduga bahwa makam Cleopatra, jika masih ada sampai sekarang, mungkin telah dirampok dan tidak dapat dikenali lagi. Mungkinkah Kaisaron benar-benar anak dari Julius Caesar? Pada tahun 47 sebelum Masehi, Cleopatra VI melahirkan seorang anak laki-laki bernama Kaisaron yang mengaku sebagai anak dari Julius Caesar. Cleopatra menunjuk Kaisaron pada 44 sebelum Masehi kepada penguasa Mesir. Namun apakah anak itu benar-benar putra Kaisar Mesir masih belum pasti, karena Kaisar tidak pernah mengakui Kaisaron sebagai putranya. Salah satu teman Kaisar, Gaius Oppius, bahkan menulis pamflet yang menangkal bahwa Kaisar adalah anak Kaisar. Cleopatra VI bunuh diri setelah Octavianus membunuhnya, dan Mark Antony pada 30 sebelum Masehi telah menang. Kemudian Kaisar dibunuh segera setelah itu. Karena tidak ada jenazah Julius Caesar atau Kaisaron yang selamat, tidak mungkin bagi para sarjana untuk menentukan dengan pasti apakah Caesar sebenarnya adalah ayah dari Kaisaron. Sekarang kita pindah ke Amerika, Kanada. Kisah ini telah ada selama lebih dari 2 abad. Pulau Oa di Nova Scotia, Kanada berisi lubang harta karun. Dikatakan telah ditinggalkan oleh Kapten Bajak Laut William Kidd pada 1645 sampai 1701. Banyak ekspedisi bernilai jutaan dolar telah melakukan perjalanan ke pulau itu untuk mencari harta karun yang hilang, tetapi tidak berhasil. Meskipun telah dicari selama berabad-abad, tidak ada harta karun yang ditemukan di Pulau Oa. Namun,
itu tidak menghentikan orang-orang untuk mencari dan menemukan harta itu. Kisah harta karun yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Harta karun gulungan tembaga yang ditemukan para arkeologi di sebuah gua pada tahun 1952. Gulungan tembaga ditemukan bersama gulungan laut mati. Di situs Qumran, seperti namanya, prasasti itu diukir di atas gulungan tembaga. Gulungan itu berisi sejumlah besar emas, harta karun, dan perak yang tersembunyi. Faktanya, beberapa ahli percaya bahwa itu tidak mungkin ada. Gulungan itu berasal dari masa ketika Kekaisaran Romawi menguasai wilayah Qumran. Lebih dari 1900 tahun yang lalu, ada beberapa pemberontak melawan pemerintahan Romawi pada saat gulungan itu ditulis. Dan para sarjana berhipotesis bahwa harta karun itu disembunyikan untuk mencegahnya direbut oleh pasukan Romawi. Apakah harta karun itu nyata? Tepatnya di mana disembunyikannya? Apakah pernah ditemukan? Dan apakah masih ada? Semuanya adalah misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Tabut Perjanjian. Pada 587 sebelum Masehi, tentara Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nabukadnezar II merebut Yerusalem, menjarah kota dan menghancurkan kuil pertama, bangunan tempat orang Yahudi menyembah Tuhannya. Kuil pertama berisi tabut perjanjian, kendi berisi tabel 10 perintah, tongkat Harun, dan roti manna. Nasib ark tidak jelas. Sumber kuno menunjukkan bahwa tabut itu dibawa kembali ke Babel, ibu kota Babilonia, atau disembunyikan sebelum kota itu ditaklukkan. Mungkin juga tabut perjanjian dihancurkan selama invasi Babilonia. Di sisi lain, lokasi tabut perjanjian tidak diketahui. Setelah kepergiannya, beberapa cerita dan legenda beredar tentang nasib kotak tersebut. Satu cerita menunjukkan bahwa bahtera itu akhirnya mencapai Ethiopia. Cerita lain mengatakan bahwa tabut itu tersembunyi secara ilahi dan tidak akan terungkap sampai Mesias tiba. Taman gantung Babilonia. Penulis kuno menggambarkan serangkaian taman megah yang ditanam di kota kuno Babilonia di Irak saat ini. Tidak jelas kapan taman ini dibuat, tetapi beberapa penulis kuno sangat terkesan olehnya, sehingga mereka menyebutnya keajaiban dunia. Sekitar tahun 250 sampai 300 sebelum Masehi, Son of Byzantium menulis bahwa taman gantung itu memiliki tanaman yang tumbuh di atas tanah dan akar pohon tertanam di teras atas. Para arkeolog sejauh ini telah menggali Babel, tetapi tidak menemukan sisa-sisa taman. Fakta ini membuat para arkeolog bertanya, apakah taman gantung itu benar-benar adanya? Pada tahun 2013, Stephanie Dale, seorang peneliti dari Universitas Oxford, menyarankan dalam sebuah buku bahwa taman gantung sebenarnya terletak di kota Nineveh. Baik Babel maupun Nineveh diketahui menderita akibat perang dan penjarahan selama 2 dekade terakhir. Jadi, sepertinya tidak mungkin misteri ini akan terpecahkan oleh manusia. Kota Atlantik. Filsuf Yunani abad keempat, Plato menceritakan kisah tentang sebuah negara bernama Atlantis yang ada di Samudra Atlantik dan dikatakan telah menaklukkan sebagian besar Eropa dan Afrika pada zaman prasejarah. Dalam ceritanya, beberapa orang berspekulasi bahwa legenda tersebut sebagian terinspirasi oleh peristiwa nyata dalam sejarah Yunani. Salah satu kemungkinannya adalah peradaban Minoa, seperti yang dikenal sekarang, yang hidup di pulau Kreta hingga sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Orang Athena menyerang Atlantis dalam konflik yang berakhir dengan Atlantis menghilang di telan ombak. Meskipun tidak ada sarjana serius yang percaya cerita itu benar. Bahkan Profesor Fisika Nuklir Brasil, Aricio Nunes dos Santos dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent yang belakangan ditemukan menyebutkan adanya hubungan antara Indonesia dan Atlantis.
Aricio Nunes dos Santos pada 1937 sampai 2005 Masehi, seorang profesor teknik nuklir di Universitas Federal Minas Gerais yang mahir berbahasa Yunani dan Sanskerta, mengumumkan teori yang sama sekali baru bahwa Atlantis terletak di Samudra Hindia dan Cina Selatan Laut. Dalam bukunya, terbitan Juni 2005, ia hanya menyebut Atlantis sebagai kepulauan Indonesia.